Kita tahu semua bahwa bulan Rajab itu menjadi mulia. Ya salah satunya karena apa? Ada peristiwa Isra Mi'raj. Isra Mi'raj ini merupakan peristiwa yang luar biasa. Para jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini pada kesempatan kali ini ya bulan Rajab, sengaja saya nggak baca kitab yang biasa saya baca. Dari awal Rajab saya jelaskan tentang berkaitan masalah fadilah Rajab. Sekarang akan sedikit saya jelaskan berkaitan dengan peristiwa Isra dan Mi'raj. Karena Bapak membaca sejarah orang-orang yang soleh itu ada beberapa faidah. Zikrus solehin tangzilur rahmah. Ketika kita itu menyebut, mengingat-ingat sejarah orang-orang yang soleh, apalagi ini Rasulullah, maka apa? Allah Subhanahu wa ta'ala akan menurunkan rahmatnya kepada kita. Zikrus sholihin kafaratul lima madha. Mengingat, membaca sejarah daripada orang-orang yang soleh itu juga bisa menghapus dosa-dosa kita yang telah berlalu. Maka jangan sungkan-sungkan untuk membaca sejarah. Jangan segen-segen membaca riwayat-riwayat. Khususnya adalah sejarah riwayat orang-orang yang soleh, para sahabat, para wali-walinya Allah, para orang-orang yang hebat. Termasuk diantaranya adalah apa? Peristiwa Isra dan Mi'raj. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita tahu semua bahwa bulan Rajab itu menjadi mulia. Ya salah satunya karena apa? Ada peristiwa Isra Mi'raj. Isra Mi'raj ini merupakan peristiwa yang luar biasa. Makanya menghasilkan sesuatu yang luar biasa pula. Salah satu hasil daripada peristiwa Isra dan Mi'raj adalah perintah sholat. Mengapa Pak? Saya katakan sesuatu yang luar biasa. Sholat ini adalah ibadah yang paling afdol. Ibadah wajib yang paling utama adalah sholat 5 waktu. Ibadah sunnah yang paling utama adalah sholat sunnah. Di samping itu juga sholat merupakan komunikasi kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Manusia dulu ntar ketika di akhirat kelak itu ditanya bukan apa-apa. Yang ditanya awal adalah sholat. Sholatnya beres maka semua dianggap beres. Sholatnya nggak beres ya maka semuanya ya malah jadi susah. Nah itu. Makanya saya katakan bahwa sholat ini sesuatu yang luar biasa dan dihasilkan ketika peristiwa Isra dan Mi'raj. Jadi Isra itu merupakan perjalanan Rasulullah dari Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa, menuju Aqsa. Dalam perjalanan Rasulullah baik Isra ataupun Mi'raj ini ada beberapa peristiwa yang bisa kita jadikan pelajaran. Yang pertama adalah Pak Rasulullah sebelum berangkat itu dimandiin dulu. Rasulullah dimandiin dengan apa? Air Zam-Zam. Air Zam-Zam ini afdhalul miyah ba'dan nabi min ashabi syarifah. Air Zam-Zam ini Pak merupakan air yang mulia setelah air yang keluar daripada jari jemarinya Rasulullah. Rasulullah itu punya mukjizat yang diberikan oleh Allah, yaitu apa? Jari jemarinya mengeluarkan air. Dan ini bisa buat minum sebanyak orang ketika perang pada saat itu. Jadi pada saat itu ketika perang kalau kehausan nggak ada air, maka Rasulullah nyuruh ini. Bahkan bisa untuk wudhu juga. Dan ini dilakukan tidak sekali tapi berkali-kali.
Ini namanya air mukjizat. Air mukjizat. Ini merupakan apa? Air yang paling utama nih, di alam dunia ini. Tapi air ini sudah habis. Karena apa? Mukjizat, ya kan? Yang diberi mukjizat udah nggak ada, ya udah, berarti udah lewat, hilang. Kemudian yang kedua adalah air Zam-Zam. Air Zam-Zam ini apa? Awal mulanya itu adalah merupakan pukulan daripada sayapnya malaikat Jibril, yang diutus oleh Allah ketika istri daripada Nabi Ibrahim membutuhkan air untuk anaknya juga. Maka pada saat itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan malaikat Jibril untuk membenturkan sayapnya, dan pada saat itu muncullah air yang dinamakan air Zam-Zam. Konon katanya air Zam-Zam itu ya diambil sumberan daripada surga. Nah itu. Makanya kita kalau ada orang umroh, ada orang haji, ya yang penting adalah air Zam-Zamnya, Pak. Ya. Air Zam-Zam 5 syuribalah. Ya. Kita niatkan untuk apa aja bisa, untuk kesembuhan, ya, supaya hajat kita terkabul. Silakan, mangga. Nah, bisa. Jadi Rasul dibersihkan, dimandikan dengan air Zam-Zam. Nah, ketika Rasul dibersihkan, semuanya dikeluarkan, Pak, dibedah. Semuanya dikeluarkan. Apa yang dikeluarkan? Kotoran-kotoran kemanusiaan. Min ru'unatil basyariyah. Sifat-sifat buruk manusia dari Rasul dikeluarkan. Kikir, pelit, dengki, hasud, dibersihkan semua. Nah, baru setelah dibersihkan, dibersihkan, Rasul dimasukin dengan asrarul qudsiyah, dengan sir-sir dari Allah, kesucian. Nah, Nabi Muhammad SAW ketika dimandiin itu 3 kali, Pak. 3 kali. Ya, ketika dimandiin oleh malaikat itu dimandiin dengan 3 kali siraman. 3 kali siraman. Nah, ternyata 3 kali siraman ini mengandung nilai tauhid. Apa? 1 mengandung nilai Islam, yang kedua iman, yang ketiga ihsan. Jadi orang itu dalam beragama, dalam bersyariat, pegang 3 hal itu. Islam, iman, ihsan. Islam, nurut patuh. Orang Islam kok nggak nurut patuh? Ya dipertanyakan keislamannya. Nurut patuh sama siapa? Sama syariat, sama hukum. Hukum Allah, hukum Rasulullah. Nah, sholat, ya orang Islam ya kudu sholat. Puasa, ya orang Islam ya kudu puasa. Karena apa? Itu adalah perintah dari Allah. Orang Islam pun nggak mau sholat, nggak puasa, ya dipertanyakan keislamannya. Karena apa? Islam itu artinya adalah nurut patuh. Kalau orang Islam kok nggak sholat, nggak ibadah, berarti kan nggak nurut, nggak patuh. Nah, jadi kunci daripada orang pengen sukses ya Islam. Patuh sama aturan, nurut sama aturan. Kemudian apa? Basuhan yang kedua itu mengandung nilai apa? Iman. Iman itu adalah keyakinan, Pak. Nah, keyakinan ini melandasi semua orang untuk berbuat. Amal ibadah apapun kalau dilandasi dengan yakin, insya Allah beres. Amal yang berat kalau dilandasi dengan yakin akan terlaksana, apalagi amal yang ringan. Makanya kata Rasulullah, ta'allamul yakin, belajarlah kalian akan yakin. Rasulullah berkata, khairu ma ulqiya fi qalbil abdi al yakin. Sebaik-baiknya perkara yang dihujamkan oleh Allah kepada hati seseorang adalah yakin. Kenapa? La yustatul amal ila ala qadri yakinihi. Amal apapun itu tidak akan mampu kita laksanakan kecuali dengan kadar keyakinannya. Kita mengerjakan sholat seperti ini, gayanya seperti ini, khusyuknya seperti ini. Karena apa? Ya nggak terlepas daripada ilmu dan keyakinan kita. Beda orang tingkatannya di kelas wali. Karena yakinnya luar biasa, ilmunya punya, maka apa? Gaya cara sholatnya ya beda dengan kita. Ibadah puasa pun sama. Jadi kita menjalankan ibadah apapun bentuknya, ini apa? Sudah sesuai dengan dasar keyakinan kita masing-masing. Nah itu ya. Dan yakin ini yaitulah. Karena perjalanan Isra Mi'raj ini kan perjalanan yang kalau diakal-akal ya susah diakal, Pak. Makanya apa? Perlu ada keyakinan yang kuat dalam diri Rasulullah. Kemudian yang ketiga, siraman yang ketiga itu mengandung nilai ihsan. Nah, nilai ihsan.
Ihsan itu apa? Ya berbuat baik. Maksudnya bagaimana? Kata Rasulullah, kamu kalau ibadah, ya beribadahlah seakan-akan kamu itu ya melihat Allah. Kalau kamu nggak melihat Allah, yakini bahwa Allah melihat kamu. Nah, ini dalam ilmu tasawuf namanya muraqabah. Namanya muraqabah. Orang itu kalau merasa dirinya selalu diawasi oleh Allah, dilihat oleh Allah, insya Allah perilaku kesehariannya akan menjadi perilaku yang baik. Karena apa? Diawasan oleh Allah. Contohnya kita ketika kerja, kalau diawasin oleh atasan, kalau diawasin oleh mandor, mesti kita kerjanya akan kita apik-apikin, kita kerjanya akan kita bagus-bagusin. Karena apa? Takut dipecat lah, takut ditegur lah, macam-macam. Nah, sama halnya kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, lebih-lebih dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita kalau kita selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka sudah pasti kita akan selalu menata diri, kita akan selalu hati-hati dalam hidup. Ketika ibadah, ketika merasa diawasi oleh Allah, ibadah kita akan benar-benar. Ketika bermasyarakat, kalau kita selalu merasa diawasi oleh Allah, bermasyarakat akan benar-benar menjaga tutur kata, sikap, akhlak dan lain sebagainya. Nah, itulah gambaran daripada ihsan. Dan ternyata basuhan 3 kali yang dilakukan oleh Rasulullah pada saat mandi dengan air zam-zam ini itu berlanjut sampai sekarang, Pak. Maksudnya apa? Awal mula berwudu 3 kali, awal mula mandi 3 kali, mandi besar 3 kali, ya dari ini. Kita wudu berapa kali, Pak? Kalau berwudu berapa kali? 3 kali. Kalau mandi besar 3 kali siraman. Lain. Ini awal mulanya syariatnya dari ini, dari Rasulullah ketika. Nah, sayang saja kita nggak ngeh. Kalau ternyata basuhan yang pertama dalam wudhu kita mengandung nilai Islam. Dengan wudhu 3 kali itu basuhan pertama agar diri kita menjadi orang yang nurut, patuh. Wudhu yang kedua kali, siraman yang kedua kali, basuhan yang kedua kali mengandung nilai iman. Kita berharap dengan 2 kali, yang kedua itu Allah mencurahkan keyakinan kepada kita. Nah, kemudian yang ketiga adalah ihsan, sama lah itu. Makanya kalau wudhu meskipun 3 kali itu sunnah, tetap sebaiknya dilaksanakan 3 kali. Sekali cukup, iya cukup, tapi ya kurang bagus lah. Hanya menggugurkan kewajiban kalau sekali Pak. Ya. Setelah Rasulullah selesai mandi, Rasulullah mau diberangkatkan nih, menuju ya untuk menjalani Isra. Sebelum Rasulullah menjalani Isra, berangkat, malaikat Jibril memerintahkan kepada Rasulullah, "Dah Muhammad, wudu dulu." Wudu. Karena apa? Perjalanan yang akan kamu laksanakan ini adalah perjalanan yang mulia. Sama Pak. Kita ketika mau bepergian, mau ziarah, mau silaturahmi, mau berangkat umroh, mau berangkat haji, jangan asal berangkat saja. Wudu dulu. Urusan nanti di mobil kentut ya urusan belakangan itu. Yang penting kita awali dengan kebaikan. Mau dagang pun Pak, mau kerja pun wudu dulu. Nah, mau berangkat kerja wudu, mau berangkat usaha wudu. Nah, insya Allah berkah Pak. Syukur-syukur ketika kita mau berangkat setelah wudu kita sholat. Ya, sholat sunnah yang dinamakan sholat safar. Nah, yang dinamakan sholat safar, sholat bepergian. Baca surat Al-Kafirun, terus surat Al-Ikhlas, tuh rakaat pertama Al-Kafirun, rakaat kedua Al-Ikhlas. Setelah selesai sholat, baca Li'ila fi Quraisy, surat Al-Quraisy berapa kali? Ya paling enggaknya 3 kali. Nah, setelah itu minta kepada Allah supaya perjalanannya selamat berkah. Allahumma inna nas'aluka fi safarina al-birra wa taqwa minan amali ma tarda ya Allah. Aku mohon kepadamu perjalananku ini jadikan perjalanan yang takwa, perjalanan yang berkah. Jadikan perjalananku ini bagian daripada takwa. Dan minta selanjutnya mau selamat, mau berkah dan seterusnya ya. Akhirnya Bapak, setelah Rasulullah selesai wudhu, Rasulullah diberangkatkan. Tempat pertama yang disinggah oleh Rasulullah adalah Thaibah. Thaibah ini apa? Merupakan tempat yang bakalnya nanti disinggah oleh Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah. Nah, ya. Kemudian dan Thaibah juga merupakan tempat Rasulullah kelak bakal menerima wahyu.
Ya di Madinah tentunya kan, berarti setelah di Mekah. Akhirnya apa? Setelah nggak lama di Thaibah, Rasulullah diberangkatkan lagi, disinggahkan ke Madian. Madian ini dinamakan Syajaratu Musa, di mana sebuah tempat Nabi Musa beristirahat ketika dikejar-kejar oleh Raja Fir'aun. Saking capeknya Nabi Musa, akhirnya Nabi Musa mencari ya tempat yang nyaman, yang sejuk, yang aman. Mampirlah singgahlah Rasulullah Nabi Musa di Madian. Nah, tuh. Kemudian setelah dari Madian Rasul diberangkatkan lagi, singgahlah di Tursina. Tursina itu apa, Pak? Merupakan tempat munajatnya Nabi Musa dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi Musa kalau nyepi itu di Tursina, Pak. Ya, sebuah nama. Ya, sebuah nama. Orang bilang, orang ngata gunung lah, bukit lah. Nih Pak, ini sebenarnya kalau kita pikir-pikir, yang namanya nyepi, yang namanya bertapa itu dari zaman dahulu udah. Ya. Kan orang bertapa, orang nyepi itu kan tujuannya apa? Zikir eling kepada Allah. Jadi sudah dilakukan oleh nabi-nabi terdahulu sebenarnya. Jadi nggak ada kata-kata salah, nggak ada kata-kata bid'ah, nggak ada kata-kata musyrik. Ngapain bertapa-bertapa segala? Orang Nabi Muhammad saja dulu sebelum diangkat menjadi Rasul Nabi, ya, bertahanus nyepi mandiri di mana Pak? Gua Hiro. Nah, Gua Hiro. Makanya kalau orang-orang yang pikirannya luas, para walinya Allah itu punya tempat-tempat tersendiri. Ya kayak Syekh Muhi di mana penyepanya? Punya Gua Saparwa Wadi. Ya itu. Jadi silakan, nggak apa-apa. Kita juga kalau punya tempat khusus untuk ya zikir nggak masalah, nggak apa-apa. Nah itu udah dari zaman dulu ya, udah dari zaman dulu. Jadi bukan sesuatu yang nyimpang, bukan sesuatu yang salah. Jadi Nabi Musa dulu itu kalau ada masalah lari ke Gunung Tursina minta kepada Allah itu. Nah, kemudian Rasulullah disinggahkan lagi di Baitul Laham. Baitul Laham ini tempat dilahirkannya Nabi Isa. Nabi Isa. Kemudian Rasul disinggahkan lagi ke Baitul Maqdis. Nah, ini Pak, ini 5 tempat. Ya, gara-gara dipakai oleh orang-orang yang soleh, maka 5 tempat ini menjadi mulia. Iya kan? Menjadi mulia. Madian, Thaibah, Tursina. Dan Rasulullah ketika singgah di masing-masing tempat itu diperintahkan oleh malaikat Jibril untuk mengerjakan sholat 2 rakaat. Nah, 2 rakaat. Setelah itu zikir baru berangkat. Nah, ini juga termasuk ngalah berkah, ngambil keberkahan yang diberikan oleh Allah pada tempat itu gara-gara dulu tempat ini dipakai oleh orang-orang yang soleh. Makanya mengapa orang kalau ziarah ke Syekh Muhyi, padahal di Gua Saparwadi itu nggak ada makam kan, nggak ada kuburan kan, jauh di dalam. Kenapa? Ya karena mencari keberkahan yang diberikan oleh Allah di Gua Saparwadi itu. Kenapa? Dulunya gua itu dipakai wali-walinya Allah, khususnya Syekh Abdul Muhyi Pemijahan tuh. Makanya nggak apa-apa masuk Gua Saparwadi, mengerjakan sholat 2 sunnah 2 rakaat. Sholat sunnah apa? Sholat sunnah mutlak. Habis itu zikir, mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan mohon kepada guanya, mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, begitupun tempat-tempat yang keramat yang lainnya. Makanya kita menamakan tempat keramat ya. Karena apa? Emang dulu dipakai oleh orang-orang yang soleh. Dan ini telah diajarkan oleh Nabi ketika Isra Mi'raj nih Pak. Ya. Kenapa? Karena tempat yang 5 itu merupakan tempat yang keramat. Makanya malaikat Jibril membawa Rasulullah ke tempat itu. Nah itu. Untuk apa? Untuk mencari keberkahan yang dilimpahkan oleh Allah pada tempat itu. Karena pada tempat itu dulunya min athari sholihin, tempat bekasnya orang-orang yang soleh lah nih ya. Jadi kalau ada orang yang ngeyel, wah, untuk kita berziarah di tempat yang keramat, ya jawabannya tadi itu ya, tuntas ya, taslim. Nah setelah itu ya, setelah selesai setelah Rasulullah sampai ke Baitul Maqdis, akhirnya Rasulullah diberangkatkan lagi menuju mana? Dari Baitul Lahmi ya. Ketika Rasulullah dari Baitul Lahmi menuju Baitul Maqdis ini ada beberapa peristiwa yang dilihat oleh Rasulullah. Ya, dari Baitul Lahmi menuju Baitul Maqdis. Nah, di antara peristiwanya adalah apa Pak?
Rasulullah itu melihat Ifrit. Ifrit ini merupakan bagian daripada jin. Nah, ya. Ifrit ini membawa api, mau nyamperin Rasulullah. Akhirnya apa? Nabi Muhammad dibimbing oleh malaikat Jibril. Muhammad baca, a'udzu. Akhirnya Rasulullah membaca ta'awudz, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ataupun ta'awudz yang lainnya. Karena apa? Ya. Karena cara menghadapi bangsa jin ya adalah dengan berta'awudz kepada Allah, berlindung kepada Allah. Tuh. Jadi karena yang namanya jin, yang namanya setan, ganggu itu bukan ke manusia biasa saja, ke Rasulullah juga ganggu, Pak. Lah ini bawa api ini tujuannya apa? Mau nyerang Rasulullah. Nah, dalam Al-Quran sendiri jelaskan turunnya surat Al-Falaq, turunnya surat An-Nas. Kenapa? Rasulullah pernah dibohol, Rasul pernah deluh, Rasul pernah disantet, Pak. Jadi sebenarnya yang namanya santet itu real, ada, nyata. Iya. Nah, hanya saja kita yang nggak boleh kan nyebutin siapa yang ngirim kan. Karena kan khawatir salah karena sesuatu yang nggak nampak kan. Tapi kalau kita yakin bahwa santet itu ada, ya emang benar. Nah itu ya. Hanya saja kalau disebutin, wah ini mah kiriman dari si Anu, lah ini yang nggak etis, ya kan? Yang nggak etis ini nggak usah disebut-sebutin. Setelah itu Rasulullah berangkat lagi dengan malaikat Jibril, ya. Ketika setelah itu Rasulullah melewati kaum, Pak. Kaum itu yazra'una yaum wa yahsuduna ya fi yaum kullama hasadu adaka makana. Nah, setelah itu Rasulullah melewati sekelompok orang. Nah, sekelompok orang ini hari itu nanam, hari itu pula panen. Itu. Nanam lagi, panen lagi, nanam panen lagi. Kita kalau kayak gitu kaya nggak, Pak? Oh, kaya. Orang petani di kampung saja kalau setahun panen 3 kali udah senengnya luar biasa, panen 4 kali apalagi seneng luar biasa. Iya. Ini apalagi sehari nanam, sehari langsung panen. Akhirnya Nabi Muhammad bertanya kepada malaikat Jibril, ya Jibril, itu apa? Muhammad itu adalah gambaran umatmu. Umatmu yang bagaimana? Umatmu yang jihad fisabilillah, membela agamanya Allah, menghidupkan agamanya Allah. Mengembangkan agamanya Allah dengan cara sebisanya, iya kan? Dengan cara sebisanya. Kalau sekarang sudah nggak ada jihad perang, ya jihad sekarang adalah apa? Meminterkan diri dari sisi agama dengan cara ngaji, dengan cara bikin pengajian, dengan cara menghidupkan pengajian, itu termasuk apa? Bagian daripada jihad fisabilillah. Loh, kenapa digambarkan dengan pahala seperti itu? Karena apa? Orang yang jihad itu tudha'afa lahumul hasanat, pahalanya dilipat gandakan, Pak. Dilipat gandakan bisa bi'imati dhi'fin, dengan 700 tikel, dengan 700 lipat ganda. Tuh, orang yang jihad, apalagi di bulan Rejab. Kita ibadah pada selain bulan Rejab itu dilipat gandakan berapa, Pak? Paling enggaknya 10. Paling enggaknya 10. Nah, ya, paling enggak 10 itu. Di bulan-bulan biasa nih. Nah, kalau Allah berkehendak menjadi 70, kalau Allah berkehendak menjadi 700, kalau Allah berkehendak lebih daripada 700. Tapi kalau bulan Rejab, dalam bulan Rejab, dalam kitab Durratun Nasihin itu Allah bakal melipat gandakan kita paling enggak 70, langsung ke 70, bukan ke 10. Kalau hari-hari biasa kan 10. Nah, kalau bulan Rejab, khusus bulan Rejab, 70 minimalnya. Ibadah apapun dilipat gandakan menjadi 70. Dan ternyata pelipat gandaan ini ada hanya pada umatnya Rasulullah. Makanya kita syukur, Pak, menjadi umat Rasulullah. Karena apa? Ibadah dikit dilipat gandakan. Kalau umat-umat terdahulu nggak ada pelipat gandaan. Tuh ya. Nah, kalau kita ibadah banyak dilipat gandakannya. Makanya kita seandainya masuk surga banyak amalnya karena banyak pelipat gandaannya. Kalau amal mah kita ini dikit, Pak. Ibadah kita itu sedikit, ya. Tapi gara-gara pelipat gandaan pahalanya inilah akhirnya kita bisa menang
dengan umat-umat yang sebelum Rasulullah. Setelah itu Rasulullah diberangkatkan lagi. Ketika diberangkatkan lagi, Rasulullah bertemu dengan aroma yang sangat bau, sangat wangi sekali. Nabi Muhammad bertanya, Jibril, ini aroma apa? Ini aroma Masyitoh, yang dibuluh raja yang sangat bengis, yang aku jadi Tuhan. Masyitoh suruh aku jadi menyembah kepadanya, tapi Masyitoh mempertahankan akidah imannya. Akhirnya apa? Masyitoh bisa selamat. Selamat akidah imannya maksudnya. Meskipun taruhannya adalah apa? Mati. Keluarganya mati, anaknya mati, suaminya mati. Tapi ya semuanya ya dijelmakan oleh Allah dalam keadaan seperti ini, bau wangi. Ini gambaran orang-orang yang mempertahankan akidah keislamannya, akidah keimanannya. Kemudian setelah itu Rasul diberangkatkan lagi. Setelah diberangkatkan lagi, Rasul bertemu dengan sekelompok orang. Orang itu lagi mecah kepalanya sendiri. Pecah, ya, kepalanya pecah, utuh, dipecahin lagi. Utuh, dipecahin lagi. Nah, kalau kita di dunia alam kayak gitu, ya dianggap ilmu rontek. Ya kan? Kita punya kayak gitu, kesaktian di dunia, sakti banget, Pak. Ilmu rontek gitu. Nah, ternyata kalau di akhirat mah nggak sebegitu. Di akhirat masih siksa itu, Pak. Akhirnya Rasul berkata kepada malaikat Jibril, Jibril itu siapa lagi? Muhammad itu adalah gambaran umatmu. Umatmu yang bagaimana? Umatmu yang nggak mau sholat. Umatmu yang nggak mau sholat. Itu baru itu. Baru satu siksaan. Orang yang nggak sholat itu ada 15 siksaan. 12 atau 15 siksaan itu. Salah satunya itu. Nah, bahkan orang yang nggak sholat, nih, bahkan orang yang nggak sholat, ketika menjelang matinya saja, yu'adsyan. Orang yang nggak sholat ketika menjelang matinya saja itu akan mati dalam keadaan lapar, dalam keadaan haus. Bahkan seandainya air di laut diminumkan ke dirinya, nggak bakal bisa menghilangkan rasa hausnya. Bahkan seandainya makan berbakul-bakul disuapkan kepada dirinya, nggak akan bisa mengenyangkan rasa kenyang. Nah itu. Bahkan orang yang nggak sholat ini matinya akan dalam keadaan hina. Maksudnya gimana, Pak? Ya bisa saja lagi berbuat maksiat mati, berarti kan mati dalam keadaan hina. Nah itu. Misalkan matinya lagi dalam keadaan ngelacur, udah repot kan. Nah, jadinya kan kejelekannya malah terbongkar dengan sendirinya. Dulu rajin ngelacur, nah aman-aman saja. Tapi kalau sudah wayahnya Allah menghinakan dirinya gara-gara nggak sholat, bisa saja dibuka dengan seperti itu. Mati dalam keadaan macam-macam lah. Nah, itu salah satu siksaan daripada orang yang nggak mengerjakan sholat. Baru mau mati saja sudah disiksa dengan 3 siksaan itu. Belum ketika masuk kubur, orang yang nggak sholat akan ketemu dengan ular sujaul aqra, Pak. Ular sujaul aqra itu ular yang memiliki kaki, berarti kayak kaki 1000 itu. Dan ini kakinya panjang-panjang. Sekali dia nyerang kita ambles sedalam 150 meter, Pak. Tarik lagi, diamblesin lagi, tarik lagi, diamblesin lagi. Itu bukan sekali, tiap hari kita digituin. Itu ular sujaul aqra namanya, akan datang kepada kita. Panjangnya luar biasa. Nah, panjang banget. Termasuk siksaan bagi orang yang tidak sholat adalah apa? Itu kubur akan ngencet kita. Sehingga badan kita hancur remuk, utuh lagi, digencet lagi oleh kubur. Nah, itu baru di kuburan. Nah, ya, baru di kuburan. Belum nanti di akhirat. Bahkan sebenarnya Pak, sebenarnya orang yang nggak sholat di alam dunia ini, ya, itu sudah ada siksaannya sebenarnya. Hanya saja, ya dia nggak berasa kalau itu adalah siksaan. Ya, tuh. Ya sebenarnya sih ciri-cirinya ketara, Pak, dari raut muka dan sebagainya juga ketara. Tapi nggak mau saya sebutin. Nanti kalau saya sebutin malah nantinya pada nyiri-nyiriin. Jadi kan ada 15 siksaan, diantaranya tadi. Nah, diantaranya 3 ketika masih hidup. 3 masih hidup. Nah, yang hidup nggak saya sebutin. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi orang yang nggak sholat itu kelak di akhirat akan seperti itu. Akan seperti itu. Maksudnya apa?
Dia kepalanya akan dipecah oleh sendirinya, utuh dipecah lagi, utuh dipecah lagi. Oleh sendirinya, bukan oleh malaikat. Oleh sendirinya. Dan itu tidak bisa berhenti dia. Karena apa? Azab dari Allah Subhanahu wa taala, sisa dari Allah Subhanahu wa taala, nggak bisa berhenti. Nah, akhirnya apa? Setelah itu Rasulullah berjalan, melanjutkan perjalanan lagi bersama malaikat Jibril. Sampailah Rasulullah pada sekelompok orang yang kelompok orang itu tidak berpakaian sama sekali, hanya menutupi kemaluan saja. Waduh, kalau kita yang kayak gitu, wah nemu ini saya, ya. Tapi ini adalah para Rasulullah yang nemu seperti itu. Rasul bertanya kepada malaikat Jibril, Jibril itu apa lagi? Muhammad itu adalah gambaran umatmu. Umatmu yang bagaimana Jibril? Itu adalah umatmu yang dulunya tidak mau mengerjakan zakat, padahal mampu zakat tapi dia nggak mau mengerjakan zakat. Zakat mal seharusnya dia sudah kerjakan, tapi nggak mau. Yang dikerjakan hanya zakat fitrah saja. Ya, zakat fitrah murah. Ini kan murah. Kalau zakat mal kan lumayan. Lumayan. Ya kalau hartanya M, Pak. Kalau zakat fitrah, kalau zakat mal misalkan 2,5%, berapa itu? Hitungannya kan jutaan. Orang tuh kalau sedekah di kelas jutaan berat. Berat. Jadi orang yang tidak mengeluarkan zakat, entah zakat fitrah ataupun zakat-zakat yang lainnya, maka akan digambarkan seperti itu. Nih Pak, Bu, ya. Jadi setiap perbuatan dosa yang di alam dunia yang kita lakukan ini, itu nanti ada ciri khusus. Ada ciri khususnya. Orang nggak sholat nanti di sana ada ciri khususnya. Orang yang riba di sana ada ciri khususnya. Orang yang suka mabuk-mabukan di sana ada ciri khususnya. Termasuk orang yang nggak zakat di sana ada ciri khususnya. Ada ciri khususnya. Jadi di kelompok-kelompokin tuh orang yang nggak mau zakat siksanya kayak gitu. Termasuk orang yang nggak berzakat disiksa seperti ini. Ya itu. Terus Rasulullah melanjutkan perjalanan lagi. Setelah melanjutkan perjalanan lagi, Rasulullah bertemu dengan sekelompok orang. Sekelompok orang yang bagaimana? Di tangan kanannya membawa daging mateng. Mateng, enak Pak. Di tangan kirinya membawa daging mentah. Malah bukan mentah doang, busuk lagi. Udah mengeluarkan ulat-ulat. Tuh. Tapi anehnya, dia mau makan daging yang ada di tangan kanan, nggak bisa. Tangan ditarik agak bisa. Ya. Mulutnya dia diparanin ke tangan pun gak bisa. Akhirnya Pak yang dimakan terpaksa daging yang ada di tangan kiri. Daging yang busuk, yang mentah ini yang sudah keluar ulat-ulatnya. Nah, ya. Akhirnya Rasul bertanya, Jibril, kalau itu gambaran siksaan apa lagi? Muhammad itu adalah gambaran umatmu. Umatmu yang bagaimana Jibril? Umatmu yang suka jajan di luar. Sudah punya istri tapi masih jajan di luar. Masih ngelacur. Jadi istri yang di rumah ini gambarannya adalah daging yang mentah. Kenapa nggak ngambil daging yang mentah dia ketika hidup? Daging yang matang. Nah, sedangkan wanita yang di luar yang bukan istrinya itu adalah gambaran daripada daging yang mentah. Nah, ini. Jadi orang kalau di alam dunianya ya berbuat zina, apalagi sudah punya istri, maka ya akan ketara dengan seperti itu. Oh ini nih. Gerombolan yang suka jajan di luar. Ini kelompokan seperti itu. Semuanya masing-masing megang itu. Megang. Nah itu ya. Jadi gambaran orang yang berzina seperti itu. Di samping itu juga orang yang berzina itu nanti akan mengeluarkan bau yang sangat busuk. Dari mana? Dari kemaluannya. Dulu di alam dunia dia mengeluarkan sperma. Di akhirat pun sama, keluar cairan. Cairan ini Pak, dulu misalkan kok zina sekali, maka keluarnya pun sama. Nah, satu kali keluar itu bisa membuat penduduk neraka semaput pingsan. Ini harus satu kali perbuatan zina. Apalagi kalau berzinanya berkali-kali, berulang-ulang. Itu. Jadi seperti itu. Itu ciri khusus orang yang berbuat zina, baik laki ataupun perempuan, nanti di akhirat lihatin saja dari kemaluannya keluar sperma yang luar biasa baunya. Nah baunya lah itu ya. Itu cirinya itu udah. Kemudian apa? Rasulullah berangkat lagi. Ya, diberangkatkan oleh malaikat Jibril. Nah, Rasulullah ketika berangkat lagi bertemulah Rasulullah itu dengan kayu yang menghalangi dirinya.
Akhirnya Rasul nggak bisa lewat. Jibril, ini apa ini? Muhammad, ini gambaran umatmu. Umatmu yang bagaimana? Ya ini gambaran umatmu yang dulu suka ngalang-alangin jalan. Jalan umum dialang-alangin. Jalan umum dikasih galengan yang gede banget. Nah ini kan ganggu namanya apa? Kalau mau ngasih galengan boleh silakan. Hanya sekedar untuk ngurangin kecepatan saja. Jangan sampai ngasih galengan yang bener-bener ganggu. Udah gede tinggi lagi, kecil dia tanggul, kecil tinggi lagi. Ini nggak beradab itu, Pak. Coba kalau yang lihat ibu-ibu hamil ataupun kita buru-buru mau ke rumah sakit dan sebagainya, lah silahkan bikin tanggul tapi yang enak saja lah, enak saja, yang kira-kira dilewatin tuh masih enak ya. Itu. Nah ini gambarannya seperti itu. Orang yang suka menyempit jalan, orang yang suka mengganggu di perjalanan umum, di jalan umum. Nah itu. Ya sama Pak, kita jualan usaha pun kalau bisa jangan sekiranya mengganggu jalan umum. Kemudian Rasulullah berangkat lagi. Setelah Rasulullah berangkat lagi, Rasul bertemu Pak dengan sebuah kali. Kali ini airnya kok bukan air biasa, ternyata air darah. Di situ banyak orang-orang lagi berenang. Banyak orang-orang yang lagi berenang. Nah, mereka mau naik, mau mentas nggak bisa. Karena apa? Dari atas ditimpukin dengan batu-batu. Sehingga ketika mau ke atas kena batu sakit, jatuh lagi. Nggak ada yang bisa mentas, nggak ada yang bisa naik, nggak ada yang bisa mendarat dari kali itu. Malaikat Jibril ditanya oleh Rasulullah, ya Rasul, ya malaikat Jibril, itu gambaran apa lagi? Itu gambaran umatmu Rasul. Umatku yang bagaimana? Itu adalah umatmu yang ahli riba. Ahli riba. Nah yang ahli riba itu siapa Pak? Yang ngutangin, yang utang, yang nyaksiin, yang nyetetin, yang dengerin. Nah itu termasuk itu yang nyaksiin, yang dengerin itu. Jadi bukan orang yang ngutang dan utang saja enggak, tapi yang nyaksiin juga. Maka apa? Ganjaran balasannya adalah seperti itu. Ingat, ini baru cirinya. Sebenarnya ada siksaan lain, ada siksaan lain. Nah, berangkat lagi Rasulullah. Nah, berangkat lagi Rasulullah. Bertemulah Rasulullah dengan sekelompok orang yang membawa kayu bakar. Tapi kayu bakar itu nggak bisa ke bawah karena saking banyaknya. Ketika mau dibawa jatuh dia. Nah, ditaruh lagi. Kalau kita nggak ke bawah kayak gitu, Pak, nggak kuat ngangkat kayu seperti itu, yang ada dikurangin apa tambahin kayunya? Ini mah kagak, ini malah ditambahin. Logikanya kalau tambahin berarti makin nggak kuat, makin nggak kuat. Selain harusnya dikurangin, ini malah tambahin. Nah, akhirnya apa? Malaikat Jibril ditanya, Jibril, itu aneh banget orang. Ya. Seharusnya kayunya dikurangin, kok malah ditambahin. Ini gambaran apa nih malaikat Jibril? Muhammad, itu adalah gambaran umatmu. Umatmu yang bagaimana? Umatmu yang minta dipilih oleh warganya, minta dipilih oleh masyarakatnya. Tapi setelah jadi lupa. Entah dewan, entah wali kota, entah bupati, entah presiden, gubernur dan sebagainya. Nah, umatmu yang ambisi dengan apa? Dengan kepemimpinan. Maka gambarannya seperti itu. Akhirnya Pak, Rasulullah berangkat lagi. Nah, ketika berangkat lagi, Rasul bertemu lagi dengan sekelompok orang yang lagi motongin lidahnya. Kata Rasulullah, Jibril, itu siapa lagi? Muhammad, itu adalah umatmu. Umatmu yang bagaimana? Suka tebar-tebar fitnah. Suka tebar-tebar fitnah. Suka tebar-tebar hal yang hoak. Suka memprovokasi. Nah itu. Mau orang biasa kek, mau ustadz kek. Ya, kalau ceramahnya provokasi, kalau ceramahnya hoak, kalau ceramahnya suka nebar-nebar fitnah, menghasut orang, ya sama baik, nggak ada bedanya. Malah di sini bahasanya apa? Khutobaul fitnah. Ya. Orang-orang yang menyebarkan, makanya kita Pak, kalau mau nge-share, ya di WA itu harus seleksi ya, harus selektif, harus hati-hati, jangan asal main kirim-kirim saja. Ini bener atau enggaknya ditimbang-timbang dulu, jangan asal main kirim. Juga kitanya ketika ada berita-berita yang masuk itu jangan langsung percaya baik. Nah, karena apa? Ketika kita nge-share sesuatu, ngirim sesuatu ke grup ataupun ke pribadi,
sesuatu yang nggak baik, sesuatu yang hoak, sesuatu yang berdosa, maka kita juga terus dosanya kena terus. Teman kitanya di-share lagi, teman kita di-share lagi. Apa nggak nyambung dosa kita? Nyambung. Nyambung dosanya. Itu ya. Lihat. Makanya wajar Pak, orang zaman dahulu mah dosanya sedikit, orang nggak ada HP. Orang nggak ada HP. Lanjut ya Pak. Kemudian Rasulullah bertemu lagi, ya. Jadi orang-orang yang suka menyebarkan fitnah itu akan mendapatkan siksaan seperti itu Pak. Lidahnya dipotong sendiri. Ya sakit lah Pak. Kita sariawan aja pengen cepat sembuh kan. Akhirnya Pak Rasulullah berangkat lagi. Setelah berangkat lagi, Rasulullah bertemu dengan orang yang mencakari mukanya sendiri, mencakari dadanya sendiri, badannya sendiri dicakar-cakarin. Udah kayak gitu, kukunya bukan kuku biasa Pak. Udah kukunya digenti dengan kuku yang terbuat daripada besi. Nah. Akhirnya Rasulullah bertanya kepada malaikat Jibril, Jibril itu siapa? Muhammad itu adalah umatmu. Umatmu yang bagaimana? Ahli ghibah. Apa ghibah Pak? Ngomongin orang, ngerasanin orang, bicarain orang, itu ghibah. Nah, ini kan, ini lagi nih Pak. Kalau zaman dulu yang namanya ngomongin orang sudah pasti harus kumpul, harus ngerumpi kan. Kalau sekarang mah bisa lihat HP. Iya kan, bisa lihat HP. Nah, itu. Jadi kita itu sekarang itu kesana sini mentok di dosa. Fasilitas makin terlengkapi ya, tapi dosanya juga makin gampang, makin gampang. Nah, jadi kita yang suka berbuat ghibah, suka ngomongin orang, suka ngerasanin orang, maka ya akan mendapatkan balasan seperti ini, ya, balasan seperti ini. Nanti kelak di akhirat muka kita akan dicakar-cakarin sendiri, badan kita akan dicakar-cakarin sendiri. Nah, kalau nggak ada kita cukupkan ya. Itulah sekilas perjalanan Isra, masih banyak lagi. Insya Allah akan saya lanjutkan untuk pertemuan yang berikutnya. Isra nyambung dengan Mi'raj. Mudah-mudahan pengajian kita pada kesempatan pagi hari ini berkah bermanfaat, bisa kita ambil hikmahnya, bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari.